Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan Hukum Kebijakan Publik. Pada sesi ke-15 ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kebijakan publik berperspektif multikulturalisme. Sebelum kita mendalami isi, perlu kita pahami dulu bahwa multikulturalisme bukan sekadar pengakuan atas keberagaman, tetapi sebuah pendekatan kebijakan publik yang secara aktif mengakomodasi perbedaan budaya, etnis, agama, dan gender dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Terdapat 3 poin fundamental untuk memahami kebijakan publik berperspektif multikulturalisme, yakni pertama, heterogenitas masyarakat sebagai realitas sosial. Indonesia seperti banyak negara di dunia, terdiri dari beragam suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Tidak ada masyarakat yang benar-benar homogen dalam arti mutlak. Realitas ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dihilangkan. Justru, heterogenitas adalah kekayaan sosial dan budaya yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Langkah pertama dalam merancang kebijakan publik yang adil adalah mengakui dan memahami heterogenitas tersebut sebagai titik tolak, bukan sebagai hambatan. Poin kedua, ketika heterogenitas menjadi realitas, maka kebijakan publik menghadapi tantangan yang tidak ringan, yakni potensi konflik, diskriminasi, dan ketimpangan akses. Perbedaan identitas, terutama yang terkait dengan agama, etnis, dan kepentingan ekonomi, dapat memicu gesekan sosial. Jika kebijakan publik tidak dikelola secara inklusif, perbedaan yang seharusnya menjadi sumber kekayaan dapat berubah menjadi sumber perpecahan. Contoh nyata adalah kebijakan pembangunan yang mengabaikan tanah ulayat masyarakat adat seringkali memicu konflik horizontal maupun vertikal. Kedua, diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika kebijakan atau praktik pelayanan publik secara sengaja atau tidak sengaja menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain. Misalnya, persyaratan administrasi yang hanya tersedia dalam satu bahasa sehingga kelompok dengan bahasa ibu berbeda kesulitan mengaksesnya. Atau penempatan fasilitas publik yang hanya terkonsentrasi di wilayah mayoritas. Ketiga, ketimpangan akses. Ini adalah konsekuensi lebih lanjut dari diskriminasi struktural. Kelompok minoritas seringkali mengalami akses yang lebih rendah terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan administrasi. Ketimpangan akses ini pada gilirannya melanggengkan kemiskinan dan keterbelakangan di kalangan kelompok tertentu. 3 tantangan ini, konflik, diskriminasi, dan ketimpangan akses, tidak dapat diatasi dengan pendekatan bisnis seperti biasa. Diperlukan perspektif baru yang secara sadar merespons keberagaman. Dan itulah yang membawa kita ke poin ketiga. Poin ketiga, dan ini adalah inti dari seluruh sesi kita. Mengapa perspektif multikulturalisme menjadi sangat mendesak dalam kebijakan dan pelayanan publik? Urgensi ini muncul dari kegagalan pendekatan tradisional yang cenderung buta budaya, culture blind, atau sebaliknya memaksakan asimilasi. Pendekatan buta budaya menganggap bahwa semua warga sama, sehingga kebijakan yang seragam dianggap adil. Namun, realitas menunjukkan bahwa warga yang berbeda latar belakang memiliki kebutuhan dan hambatan yang berbeda. Memberikan perlakuan yang sama kepada orang yang berbeda justru dapat melanggengkan ketidakadilan. Di sisi lain, pendekatan asimilasi yang memaksa kelompok minoritas meninggalkan identitasnya juga tidak bisa diterima di era demokrasi dan hak asasi manusia. Asimilasi melukai martabat manusia dan seringkali ditolak dengan keras oleh komunitas yang menjadi sasaran. Maka, perspektif multikulturalisme menawarkan jalan tengah yang lebih adil, yaitu pengakuan terhadap perbedaan sekaligus kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Perspektif ini mendorong kebijakan publik untuk, pertama, mengakui identitas budaya kelompok minoritas secara resmi. Kedua, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, mendistribusikan sumber daya secara lebih merata. Keempat, menyediakan layanan yang sensitif terhadap perbedaan budaya dan agama. Tanpa perspektif multikulturalisme, kebijakan publik di negara heterogen akan terus menghasilkan konflik, diskriminasi, dan ketimpangan. Sebaliknya,
Dengan perspektif ini, keberagaman dapat dikelola sebagai kekuatan untuk mencapai keadilan sosial dan kohesi nasional. Untuk memahami kebijakan publik berperspektif multikulturalisme, kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Pertama, konsep multikulturalisme. Kedua, prinsip-prinsip kebijakan publik dan pelayanan publik yang berspektif multikulturalisme. Dan ketiga, mendorong kebijakan publik dan pelayanan publik berspektif multikulturalisme. Pertama, marilah kita pahami konsep multikulturalisme. Secara etimologis, multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Namun dalam ilmu kebijakan publik, multikulturalisme tidak hanya berarti adanya banyak budaya. Lebih dari itu, ia membahas bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan perbedaan tersebut. Agar kita tidak keliru, kita bedakan dulu multikulturalisme dengan 3 istilah yang sering tertukar. Pluralisme hanya mengakui bahwa masyarakat itu majemuk tanpa tuntutan perlakuan khusus, bersifat deskriptif. Asimilasi adalah proses memaksa kelompok minoritas meninggalkan budayanya dan menyerap budaya dominan. Contohnya kebijakan Indonesianisasi di masa Orde Baru yang cenderung mengabaikan identitas lokal. Sedangkan etnosentrisme adalah sikap menganggap budaya sendiri sebagai pusat segala ukuran, sehingga budaya lain dianggap rendah. Nah, multikulturalisme berbeda dari ketiganya. Menurut Parekh, multikulturalisme adalah sebuah ideologi, fakta sosial, dan sekaligus pendekatan kebijakan yang mengakui, menghormati, dan memberikan ruang setara bagi semua budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Multikulturalisme tidak hanya soal budaya dalam arti sempit. Ada 3 dimensi penting yang harus kita pahami. Pertama, dimensi kultural, yaitu pengakuan terhadap identitas budaya, bahasa, adat istiadat, dan simbol-simbol kelompok. Kedua, dimensi struktural. Ini sangat krusial. Tanpa dimensi ini, multikulturalisme hanya menjadi slogan. Dimensi struktural berarti kesetaraan akses terhadap sumber daya publik, ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan politik. Ketiga, dimensi edukatif, pendidikan yang mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman, termasuk kurikulum yang merefleksikan sejarah dan kontribusi berbagai kelompok. Jadi kesimpulannya, multikulturalisme bukan sekadar kita berbeda-beda tapi tetap satu. Ia menuntut tindakan nyata, penghormatan, kesetaraan akses, dan pendidikan yang inklusif. Setelah memahami definisi dasar multikulturalisme, sekarang kita masuk ke jantung perdebatan teoretisnya. Ada 3 model utama yang sering dirujuk dalam kebijakan publik dan filsafat politik. Pertama, multikulturalisme liberal. Kedua, multikulturalisme komunitarian. Ketiga, multikulturalisme kritis atau dekolonial. Mari kita bahas satu persatu. Model pertama adalah multikulturalisme liberal, dengan tokoh utamanya adalah Will Kaimlika, seorang filsuf politik Kanada. Dalam bukunya Multicultural Citizenship, Kaimlika berargumen bahwa kebijakan yang memberikan pengakuan publik dan hak-hak khusus kepada kelompok minoritas tidak bertentangan dengan liberalisme. Justru, kebijakan itu diperlukan untuk mewujudkan kebebasan dan kesetaraan yang sejati. Contohnya, hak pendidikan dalam bahasa ibu atau pengecualian dari aturan umum yang bertentangan dengan keyakinan agama. Intinya, liberalisme otentik harus akomodatif terhadap perbedaan, bukan memaksakan keseragaman. Model kedua adalah multikulturalisme komunitarian. Berbeda dengan liberal yang menekankan hak individu, aliran komunitarian seperti Charles Taylor menekankan bahwa identitas seseorang terbentuk dalam konteks komunitas budaya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap identitas kolektif menjadi sangat penting. Taylor memperingatkan apa yang disebut sebagai misrecognition, pengakuan yang keliru atau penghinaan terhadap identitas kelompok. Hal itu dapat merusak martabat dan harga diri anggota kelompok. Contohnya, pengakuan terhadap adat istiadat lokal dalam sistem hukum nasional bukan sekadar toleransi pribadi. Model ketiga adalah multikulturalisme kritis atau dekolonial. Model ini mengkritik 2 model sebelumnya karena dianggap masih terperangkap dalam struktur kekuasaan Barat. Ya,
Pemikir seperti Frans Fanon dan Gayatri Spivak menegaskan bahwa pengakuan terhadap perbedaan tidak akan bermakna jika struktur ekonomi, politik, dan hukum tetap tidak. Yang diperlukan adalah dekolonisasi, membongkar sistem yang secara historis menindas kelompok tertentu. Model ini sangat relevan untuk konteks Indonesia pasca kolonial, karena keragaman kita tidak lepas dari sejarah penjajahan dan pembentukan pusat-pusat kekuasaan yang timpang. Jadi, tiga model ini menawarkan pisau analisis yang berbeda. Model liberal fokus pada hak individu dan akomodasi. Model komunitarian fokus pada pengakuan identitas kolektif. Sedangkan model kritis dekolonial fokus pada pembongkaran ketidakadilan struktural. Tidak ada model yang sempurna. Namun, memahami ketiganya membantu kita merancang kebijakan multikultural yang lebih adil, tidak hanya di atas kertas tapi juga dalam praktik sehari-hari. Setelah membahas definisi multikulturalisme dan tiga model teoretisnya, kini kita masuk ke pertanyaan yang paling praktis. Bagaimana multikulturalisme diterjemahkan ke dalam kebijakan publik dan pelayanan sehari-hari? Kita akan membahas tiga hal. Pertama, kerangka prinsip umum yang dikenal dengan 4R. Kedua, prinsip-prinsip operasional pelayanan publik multikultural. Ketiga, indikator untuk mengukur sejauh mana kebijakan telah berpihak pada keberagaman. Kerangka 4R yang akan saya perkenalkan ini sangat dikenal dalam literatur kebijakan multikultural. 4R tersebut adalah recognition atau pengakuan, representation atau representasi, redistribution atau redistribusi, dan reconciliation atau rekonsiliasi. Kerangka ini sejalan dengan pemikiran Will Kymlicka dan Keith Banting, dua tokoh yang kita singgung sebelumnya, terutama dalam buku mereka Multiculturalism and the Welfare State, yang secara sistematis menghubungkan apa yang mereka sebut politik pengakuan dan politik redistribusi. Namun perlu saya tegaskan, kerangka 4R ini bukanlah temuan tunggal Kymlicka dan Banting. Dalam perkembangannya, ia telah diadaptasi oleh berbagai peneliti kebijakan publik di berbagai negara, termasuk dalam kajian tentang reformasi sektor pendidikan di masyarakat pasca konflik. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, recognition atau pengakuan. Artinya, kebijakan publik secara resmi mengakui identitas budaya kelompok minoritas. Bukan sekadar toleransi dalam hati, tetapi pengakuan yang terwujud dalam aturan dan layanan publik. Contohnya, pengakuan terhadap Hari Raya Keagamaan kelompok minoritas sebagai hari libur fakultatif, pencantuman nama tempat dalam bahasa daerah, atau pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem peradilan nasional. Ini adalah wujud dari apa yang oleh filsuf Charles Taylor sebut sebagai politics of recognition, gagasan bahwa identitas kita dibentuk oleh pengakuan dari orang lain, dan bahwa ketiadaan pengakuan atau misrecognition dapat merusak martabat seseorang. Kedua, representation atau representasi. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan tentang mereka tidak boleh dibuat tanpa mereka. Kelompok budaya harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Mekanismenya bisa beragam, musyawarah khusus dengan perwakilan komunitas, kuota partisipasi dalam dewan-dewan publik, atau forum lintas budaya yang bersifat deliberatif. Tanpa representasi, kebijakan multikultural akan terjebak dalam apa yang disebut oleh filsuf Nancy Fraser sebagai ketidakadilan representasional, yaitu ketika sebagian kelompok secara sistematis dikecualikan dari arena di mana keputusan dibuat. Ketiga, redistribution atau redistribusi. Ini dimensi yang paling krusial dan sering dilupakan. Multikulturalisme bukan hanya soal pengakuan budaya, tetapi juga keadilan ekonomi. Seringkali kelompok minoritas terkonsentrasi pada lapisan sosial ekonomi bawah akibat diskriminasi historis. Nancy Fraser, dalam kritiknya terhadap politik pengakuan Taylor, mengingatkan bahwa pengakuan budaya tanpa redistribusi ekonomi hanya akan melanggengkan ketidakadilan. Fraser menyebut kebutuhan untuk mengintegrasikan redistribusi dan pengakuan dalam satu kerangka keadilan yang utuh. Contoh kebijakan redistribusi, kebijakan afirmatif dalam pendidikan dan pekerjaan, beasiswa khusus bagi kelompok marginal, atau alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada daerah-daerah tertinggal.
Dalam kerangka 4R yang dikembangkan oleh Novelli, Lopez Cardozo, dan Smith untuk analisis kebijakan pendidikan di wilayah konflik, redistribution mencakup analisis kesenjangan vertikal dan horizontal dalam akses terhadap sumber daya, input pendidikan, dan hasil belajar. Keempat, reconciliation atau rekonsiliasi. Banyak negara memiliki sejarah diskriminasi sistemik terhadap kelompok tertentu. Apartheid di Afrika Selatan, kebijakan asimilasi paksa terhadap penduduk asli di Kanada dan Australia, atau di Indonesia sendiri, sejarah penindasan terhadap budaya lokal dan pengabaian hak-hak masyarakat adat. Rekonsiliasi berarti kebijakan publik secara aktif harus mengatasi luka sejarah itu. Bentuknya bisa beragam, permintaan maaf resmi negara, pendirian museum kesadaran sejarah, program reparasi, atau perubahan kurikulum sejarah nasional. Dalam konteks pendidikan pasca konflik di Myanmar, para peneliti menggunakan kerangka 4R untuk menganalisis sejauh mana sektor pendidikan berkontribusi pada rekonsiliasi, termasuk bagaimana sejarah diajarkan, apakah kebijakan kuota diterapkan, dan tingkat kepercayaan vertikal antara masyarakat dan institusi maupun horizontal antar kelompok identitas. Setelah kebijakan makro, kita turun ke level operasional, pelayanan publik. Disinilah warga biasa berinteraksi langsung dengan negara, di puskesmas, sekolah, kantor lurah, atau pengadilan. Ada 4 prinsip kunci dalam pelayanan publik multikultural. Pertama, aksesibilitas bahasa dan komunikasi. Pelayanan publik harus tersedia dalam bahasa yang dipahami oleh semua warga, termasuk mereka yang tidak fasih berbahasa nasional. Contoh konkret, menyediakan penerjemah di puskesmas, membuat formulir administrasi bilingual, atau menyediakan layanan pengaduan dalam berbagai bahasa daerah. Di Indonesia, dengan lebih dari 700 bahasa daerah, prinsip ini bukan sekadar idealisme, tetapi kebutuhan mendesak. Integrasi nilai-nilai multikultural dalam pelatihan bagi penyedia layanan publik terbukti mampu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keragaman bahasa dan etnis, sekaligus menumbuhkan kepercayaan di antara komunitas yang beragam. Kedua, sensitivitas budaya dalam prosedur. Prosedur administrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai budaya atau keyakinan pengguna layanan. Contoh klasik, di beberapa daerah, pemeriksaan kesehatan oleh dokter laki-laki untuk pasien perempuan dari budaya tertentu bisa menjadi masalah sensitif. Maka fasilitas kesehatan perlu menyediakan pilihan tenaga medis sesuai jenis kelamin yang diminta. Ini bukan tentang memprioritaskan kelompok tertentu, tetapi tentang akomodasi yang wajar, prinsip yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Ketiga, penyesuaian layanan untuk kebutuhan spesifik. Ini masih terkait dengan akomodasi yang wajar. Contohnya, menyediakan ruang ibadah di bandara, rumah sakit, atau pusat perbelanjaan, menyediakan menu makanan yang mempertimbangkan pantangan agama seperti halal, vegetarian, dan lain-lain, atau mengatur jam pelayanan yang fleksibel bagi komunitas dengan tradisi waktu ibadah tertentu. Dasar dari prinsip ini adalah bahwa negara hadir untuk melayani semua warga, bukan hanya warga dengan budaya dominan. Keempat, non-diskriminasi dan penanganan keluhan. Prinsip terakhir ini bersifat protektif. Harus ada mekanisme yang mudah, murah, dan cepat bagi warga yang merasa didiskriminasi dalam pelayanan publik. Kelembagaan seperti Ombudsman atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah contoh penting. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan perbedaan ras, etnis, atau agama. Namun, tantangan terbesar adalah implementasi. Meskipun regulasi yang mendukung multikulturalisme telah cukup banyak, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi hambatan. Mulai dari lemahnya internalisasi nilai toleransi hingga kurang optimalnya penegakan hukum. Pertanyaan kritisnya, bagaimana kita tahu bahwa kebijakan dan pelayanan sudah benar-benar berperspektif multikultural? Kita butuh indikator yang terukur. Indikator pertama, ada peraturan yang secara eksplisit melarang diskriminasi berbasis identitas. Bukan sekadar pernyataan umum dalam pembukaan undang-undang, tetapi pasal-pasal yang operasional
dengan sanksi yang jelas. Indikator kedua, tersedia data terpilah menurut suku, agama, bahasa, gender, dan disabilitas untuk memantau kesenjangan antar kelompok dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Tanpa data, kita buta terhadap ketidakadilan. Indikator ketiga, ada mekanisme partisipasi publik yang inklusif. Musyawarah perencanaan pembangunan harus melibatkan perwakilan kelompok minoritas, bukan sekadar elit-elite yang sudah akrab dengan birokrasi. Dalam praktik analisis kebijakan, kerangka 4ER juga menyediakan indikator yang lebih spesifik. Misalnya, untuk dimensi recognition, kita bisa melihat kebijakan bahasa pengantar di sekolah, pengakuan terhadap keragaman budaya dalam kurikulum, serta tempat identitas agama dalam praktik pengajaran. Untuk dimensi representation, indikatornya meliputi sejauh mana kebijakan dan reformasi pendidikan dihasilkan melalui partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, siswa, dan masyarakat sipil, serta bagaimana keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Untuk dimensi redistribution dan reconciliation, indikatornya mencakup analisis kesenjangan vertikal dan horizontal dalam alokasi sumber daya, serta bagaimana sistem pendidikan mengatasi ketidakadilan historis, misalnya melalui kebijakan kuota, relokasi sekolah, atau materi ajar sejarah yang lebih inklusif. Jadi kesimpulannya, multikulturalisme tidak cukup hanya dirayakan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Ia harus diwujudkan dalam kebijakan yang mengakui atau recognition, melibatkan atau representation, mendistribusikan secara adil atau redistribution, juga diwujudkan dalam pelayanan publik yang aksesibel, sensitif budaya, akomodatif, dan anti-diskriminatif. Tantangannya, birokrasi kita seringkali masih homogen dan kaku, tapi perubahan selalu mungkin, dimulai dari kesadaran bahwa keberagaman bukanlah masalah yang harus dikelola, tetapi kekayaan yang harus diberdayakan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita telah membahas konsep multikulturalisme, 3 model teoretisnya, serta prinsip kebijakan dan pelayanan publik melalui kerangka 4R, recognition, representation, redistribution, dan reconciliation. Sekarang tibalah pada pertanyaan yang paling krusial. Bagaimana kita mewujudkan semua itu secara nyata? Tidak cukup hanya mengetahui konsep dan prinsip, kita harus mampu menggerakkan perubahan. Dalam sesi terakhir ini, saya akan membagikan 5 strategi utama yang dapat diimplementasikan di Indonesia, sebuah negara dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan 700 bahasa daerah. Strategi pertama, penguatan kelembagaan. Perubahan dimulai dari dalam organisasi publik. Nilai-nilai multikulturalisme harus diinternalisasikan ke dalam visi, misi, dan standar operasional prosedur setiap instansi. Tanpa kelembagaan yang kuat, semua komitmen hanya akan menjadi retorika. Langkah konkret yang dapat diambil. Pertama, merevisi peraturan internal dan SOP agar tidak bias terhadap kelompok tertentu. Di Indonesia misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kedua, membentuk unit khusus multikulturalisme di pemerintah daerah, misalnya bagian pelayanan masyarakat adat atau tim fasilitator lintas agama. Dalam kerangka hukum Indonesia, pemerintah dan pemerintah daerah secara tegas bertanggung jawab menumbuhkan dan memelihara multikulturalisme melalui berbagai jalur. Keharmonisan budaya, pendidikan berbasis multikulturalisme, hingga pengembangan kerjasama kebudayaan lintas daerah. Ketiga, mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program yang mendukung keberagaman. Tanpa komitmen fiskal, kebijakan inklusif akan sulit diimplementasikan secara berkelanjutan. Strategi kedua adalah pelatihan kompetensi budaya atau dalam literatur internasional disebut cultural competence. Ini adalah poin yang sangat krusial. Para birokrat, petugas layanan publik, guru, tenaga kesehatan, mereka semua perlu dilatih untuk memiliki kompetensi budaya. Dalam laporan State of World Population 2008, United Nations Population Fund,
menegaskan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap budaya atau culturally sensitive approaches dalam kebijakan pembangunan. Laporan tersebut menyatakan bahwa kebijakan dan program pembangunan harus menghormati keragaman budaya, karena budaya selalu menempati posisi sentral dalam pembangunan. United Nations Population Fund juga memperingatkan bahwa sangat berbahaya untuk menilai suatu budaya berdasarkan norma dan nilai budaya lain. Kesalahan yang justru dapat melanggengkan ketidakadilan alih-alih menyelesaikannya. Apa isi pelatihannya? Pemahaman tentang keragaman budaya dan agama di wilayah kerja, keterampilan komunikasi lintas budaya, kemampuan mengidentifikasi dan menghindari bias tersembunyi atau unconscious bias, serta teknik memberikan akomodasi yang wajar tanpa mengorbankan standar layanan. Di Indonesia, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah mengakomodasi kompetensi sosial kultural sebagai salah satu kompetensi minimal yang harus dimiliki AAESN yang dapat diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa pelatihan kompetensi budaya bagi penyedia layanan publik terbukti mampu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keragaman etnis dan bahasa, sekaligus menumbuhkan kepercayaan di antara komunitas yang beragam. Namun, perlu diingat, pelatihan ini tidak boleh sekali jadi, tetapi harus berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala. Strategi ketiga adalah partisipasi masyarakat sipil dan tata kelola multi-stakeholder. Pendekatan ini dikenal sebagai multi-level and multi-actor governance, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Lisbeth Huke dan Gary Marks dalam artikel monumental mereka di American Political Science Review tahun 2003. Mereka berargumentasi bahwa wewenang tidak lagi hanya terpusat di pemerintah pusat, tetapi telah teralokasikan ke atas atau upward, ke bawah atau downward, dan ke samping atau sideways dari negara pusat. Dengan kata lain, kebijakan multikultural tidak bisa dibuat hanya oleh pemerintah pusat atau daerah. Ia harus melibatkan berbagai tingkat mulai dari desa, kecamatan, kabupaten garis miring kota, provinsi, pusat, dan berbagai aktor seperti pemerintah, LSEM, komunitas agama, kelompok adat, akademisi, media. Langkah praktis yang dapat diambil adalah libatkan perwakilan kelompok minoritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan, musrenbang di semua tingkatan. Bentuk forum warga lintas budaya yang bertemu secara rutin. Di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUBE) adalah salah satu contoh institusi yang difasilitasi pemerintah daerah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama demi kerukunan dan kesejahteraan bersama. Yang tak kalah penting, dorong pengaduan berbasis komunitas, di mana warga dapat melaporkan diskriminasi melalui perantara yang mereka percaya. Partisipasi harus dilakukan di sepanjang siklus kebijakan, dari penilaian kebutuhan, perumusan, implementasi, hingga evaluasi, jangan hanya di awal. Strategi keempat adalah kebijakan afirmatif dan akomodasi yang wajar. Kebijakan afirmatif adalah tindakan sementara yang bertujuan mempercepat tercapainya kesetaraan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Wilkim Lika dan Keith Banting yang dalam buku Multiculturalism and the Welfare State secara sistematis menghubungkan politik pengakuan dengan redistribusi sumber daya. Mereka menunjukkan bahwa kebijakan multikultural tidak melemahkan negara kesejahteraan, justru dapat berjalan beriringan, asalkan dirancang dengan tepat. Contoh kebijakan afirmatif di Indonesia antara lain. Pertama, kuota bagi masyarakat adat atau kelompok minoritas dalam rekrutmen ASN. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi dalam seleksi CEPNS membuka peluang bagi kelompok yang belum terwakili atau termarginalkan, sekaligus meningkatkan keragaman dalam birokrasi dan memperkuat representasi sosial. Kedua, beasiswa khusus bagi siswa dari daerah 3TE atau terdepan, terluar, tertinggal, atau kelompok minoritas, seperti program beasiswa afirmasi LPDP yang mencakup lebih dari 25% total penerima. Ketiga, program pengembangan usaha bagi kelompok minoritas ekonomi lemah. Sementara itu, akomodasi yang wajar atau reasonable accommodation adalah penyesuaian aturan atau fasilitas yang tidak memberatkan secara berlebihan.
Dalam peraturan pemerintah tentang pelayanan publik, akomodasi yang layak didefinisikan sebagai layanan dan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok rentan dapat mengakses dan menggunakan layanan secara efektif dan efisien sesuai dengan preferensi dan kebutuhan. Contoh konkret, memberikan waktu istirahat khusus untuk ibadah di tempat kerja, menyediakan menu makanan yang memenuhi pantangan agama di kantin pemerintah, mengizinkan penggunaan pakaian adat dalam acara-acara resmi di kantor pelayanan, serta menyediakan fleksibilitas jadwal dan pelayanan jemput bola bagi kelompok rentan. Strategi kelima dan terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan penegakan hukum. Tanpa pengawasan, semua strategi di atas bisa gagal. Diperlukan 3 komponen utama. Pertama, indikator kinerja utama berbasis kesetaraan, misalnya persentase keluhan diskriminasi yang ditindaklanjuti, tingkat akses layanan kelompok minoritas, atau indeks kota toleran yang mengukur hubungan antarumat beragama di suatu wilayah. Setiap instansi wajib melaporkan capaiannya secara tahunan. Kedua, lembaga pengawas independen, seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (YEH). Ombudsman memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 untuk mengawasi pelayanan publik dan menangani laporan maladministrasi, termasuk laporan diskriminasi di daerah terpencil dan kelompok marginal. Sementara Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas dugaan diskriminasi ras dan etnis, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun atas prakarsa sendiri. Ketiga, sanksi tegas. Petugas yang terbukti melakukan diskriminasi harus dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan penyelenggara pelayanan untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif. Pelanggaran terhadap prinsip ini harus ditindaklanjuti secara konsisten. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita tarik benang merah dari kelima strategi yang telah kita bahas. Pertama, penguatan kelembagaan. Tanpa struktur yang mendukung, perubahan tak akan terjadi. Kedua, pelatihan kompetensi budaya agar setiap petugas publik memiliki sensitivitas terhadap keberagaman. Ketiga, partisipasi multipelaku karena kebijakan tentang kelompok minoritas tak boleh dibuat tanpa mereka. Keempat, kebijakan afirmatif dan akomodasi yang wajar sebagai instrumen korektif atas ketidakadilan historis. Kelima, monitoring, evaluasi, dan penegakan hukum sebagai benteng terakhir dari komitmen kita. Kelima strategi ini tidak berdiri sendiri. Ia adalah sebuah sistem yang harus berjalan secara terintegrasi. Di Indonesia, dengan kemajemukan yang begitu kaya, tantangan implementasi memang besar. Birokrasi seringkali masih homogen dan kaku. Namun perubahan selalu mungkin, dimulai dari kesadaran bahwa keberagaman bukanlah masalah yang harus dikelola, tetapi kekayaan yang harus diberdayakan. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita membahas konsep, model, prinsip, hingga strategi implementasi multikulturalisme, kini tibalah saatnya melihat bagaimana semua itu dijalankan di dunia nyata. Teori tanpa contoh akan terasa abstrak. Mari kita lihat dua negara, Kanada yang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai negara multikultural sejak 1971 dan Indonesia yang meskipun tidak secara eksplisit menyebut multikulturalisme dalam konstitusinya, memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan fondasi hukum yang kuat. Mari kita mulai dengan Kanada. Kebijakan multikultural Kanada pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Pierre Elliott Trudeau pada tahun 1971 sebagai sebuah kebijakan multikulturalisme dalam kerangka bilingual. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk mengelola kebangkitan nasionalisme Quebec, sekaligus mengakui bahwa warga Kanada berasal dari latar belakang, identitas, bahasa, dan preferensi hidup yang sangat beragam. Namun, puncak komitmen Kanada terhadap multikulturalisme terjadi pada 21 Juli 1988 ketika Parlemen Kanada mengesahkan Canadian Multiculturalism Act.
Undang-undang ini menjadikan Kanada sebagai negara pertama di dunia yang mengonversi konsep multikulturalisme menjadi undang-undang nasional. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah federal untuk mempromosikan keragaman sebagai aset fundamental, melindungi hak budaya semua kelompok, mendukung lembaga-lembaga etno-budaya, dan memastikan partisipasi setara dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Undang-undang ini juga menjadi dasar pembentukan Departemen Multikulturalisme dan Kewarganegaraan yang bertujuan membantu integrasi pendatang baru dengan mengatasi ketidaksetaraan dan hambatan sosial yang menghalangi naturalisasi. Apakah kebijakan Kanada sempurna? Tentu tidak. Para kritikus seperti Michael Bonner dari McDonald Laurier Institute menyebut bahwa multikulturalisme di Kanada telah kehilangan maknanya karena selama 5 dekade implementasi, kebijakan ini tidak selalu menghasilkan integrasi yang diharapkan. Beberapa kalangan bahkan mengkritik bahwa kebijakan multikultural Kanada masih terperangkap dalam struktur kekuasaan yang mengabaikan aspirasi otonomi komunitas tertentu, seperti masyarakat Prancis di Quebec dan penduduk asli First Nations. Seperti dikutip oleh Dirau dalam sebuah analisis, upaya Kanada gagal memperhitungkan aspirasi yurisdiksional dari masyarakat Prancis yang mencakup klaim atas tanah dan kedaulatan budaya. Artinya, meskipun undang-undangnya progresif, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Sekarang kita beralih ke Indonesia, tanah air kita sendiri. Berbeda dengan Kanada yang memiliki Canadian Multiculturalism Act yang eksplisit, Indonesia tidak memiliki undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur multikulturalisme. Namun, fondasi hukumnya tidak kalah kuat. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Yang lebih penting lagi, pasal 1 angka 3 undang-undang yang sama memberikan definisi diskriminasi yang sangat luas. Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa. Definisi ini mencakup hampir seluruh dimensi identitas yang mungkin menjadi sumber diskriminasi. Landasan kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola kebudayaan lokal, sebuah pengakuan bahwa keragaman budaya perlu dilindungi dan dikelola di tingkat lokal yang paling memahami konteksnya. Namun, Indonesia juga memiliki tantangan serius. Sebuah studi perbandingan oleh para peneliti dari Universitas Andalas dan penelitian dalam jurnal ilmiah lainnya menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang mendukung multikulturalisme, kesenjangan antara kebijakan dan praktik tetap menjadi hambatan utama dalam implementasi yang efektif. Bahkan, sebuah studi komparatif tentang perlindungan hukum terhadap diskriminasi ras dan etnis menyimpulkan bahwa undang-undang anti-diskriminasi ras dan etnis di Indonesia berlaku dengan lingkup terbatas, sedangkan undang-undang anti-diskriminasi ras dan etnis di Kanada berlaku lebih luas serta merupakan negara dengan tingkat anti-diskriminasi yang tinggi. Jadi, meskipun fondasi hukumnya ada, kita masih perlu bekerja keras untuk memperkuat implementasinya. Namun, jangan berkecil hati. Kabar baiknya, di tingkat lokal, Indonesia memiliki banyak praktik multikultural yang nyata. Contoh pertama, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kota yang dihuni oleh masyarakat Tionghoa, Melayu, Dayak, dan berbagai suku lain ini rutin menyelenggarakan Festival Cap Gomeh sebagai agenda resmi pemerintah kota. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang hadir langsung pada perayaan Cap Gomeh 2026 menyebut Singkawang sebagai contoh nyata kota dengan tingkat toleransi antarumat beragama yang sangat tinggi dan nomor 1 di Indonesia. Menariknya, Cap Gomeh 2026 bertepatan dengan bulan Ramadan, namun masyarakat Singkawang justru menunjukkan harmoni yang luar biasa. Tito menyatakan bahwa panitia dari acara festival tersebut bukan hanya merupakan warga Tionghoa,
melainkan juga ada warga yang beragama lain. Wali Kota Singkawang Chai Cuimi menegaskan bahwa Cap Gomeh bukan sekadar agenda tahunan, melainkan warisan budaya yang tumbuh dari tradisi dan keberagaman etnis serta agama. Ini adalah contoh nyata recognition atau pengakuan dan representasi dalam tindakan. Contoh kedua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Di sini, pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi isu sentral. Masyarakat adat suku Hubula di Lembah Baliem telah sejak lama melakukan pemetaan wilayah adat mereka berdasarkan batas-batas alam seperti punggung bukit dan sungai. Pada April 2025, Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk membuat peraturan daerah tentang perlindungan tanah bagi orang asli Papua. Seperti diungkapkan Ketua LMA Herman Doga, kami tentu berharap DPRK bisa membuat peraturan yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat Jayawijaya, termasuk pengakuan atas hak ulayat dan pemanfaatan sumber daya alam. Ini adalah contoh bagaimana dimensi redistribution dan reconciliation mulai diperjuangkan di tingkat akar rumput. Dari kedua studi kasus ini, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, pendekatan multikultural bisa berbeda. Kanada memilih jalur top-down, undang-undang nasional yang eksplisit diikuti oleh implementasi sistematis. Indonesia memilih jalur bottom-up, fondasi hukum yang tersebar di berbagai undang-undang, dengan praktik lokal yang tumbuh dari bawah sebelum diakui secara formal. Kedua, tidak ada yang sempurna. Kanada menghadapi kritik bahwa kebijakan multikulturalnya belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi komunitas tertentu. Indonesia menghadapi tantangan kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta lemahnya penegakan hukum anti-diskriminasi. Ketiga, yang terpenting adalah komitmen berkelanjutan. Kebijakan multikultural bukanlah proyek yang selesai dalam satu dekade. Ia membutuhkan perbaikan terus-menerus, pembelajaran dari kesalahan, dan keberanian untuk mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah. Tugas kita sebagai mahasiswa dan calon pembuat kebijakan adalah menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik, memastikan bahwa prinsip-prinsip multikultural tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga dirasakan oleh warga di pelosok negeri. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita simpulkan 3 pokok bahasan yang sudah kita pelajari. Pertama, konsep multikulturalisme bukan sekadar pengakuan atas keragaman, tetapi sebuah ideologi dan pendekatan kebijakan yang menuntut pengakuan aktif, kesetaraan struktural, dan penghargaan terhadap identitas kolektif. Kita telah mengenal 3 model, liberal, komunitarian, dan kritis, serta nilai-nilai dasarnya. Kedua, prinsip kebijakan dan pelayanan publik yang berperspektif multikultural harus berpegang pada kerangka 4R, pengakuan, representasi, redistribusi, dan rekonsiliasi. Di tingkat layanan, diperlukan aksesibilitas bahasa, sensitivitas budaya, akomodasi wajar, dan mekanisme anti-diskriminasi. Ketiga, mendorong kebijakan tersebut membutuhkan strategi kelembagaan, pelatihan kompetensi budaya, partisipasi multipelaku, kebijakan afirmatif, serta monitoring dan penegakan hukum yang kuat. Saya akhiri dengan sebuah refleksi. Multikulturalisme bukanlah ancaman bagi persatuan, melainkan fondasi yang lebih kokoh bagi persatuan yang adil. Sebuah kebijakan publik yang hanya mengakomodasi kelompok mayoritas pada akhirnya akan rapuh karena ia meninggalkan sebagian warganya sebagai warga kelas 2. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.